cakupan wilayah ditaikkan, yang jadi dari kabid-kabid kadip atau dari kadis-kadis ditaikkan ke provinsi, dan mungkin juga secara politik mudah-mudahan manakala nanti pemekaran ini terjadi di tahun ini, jadi otomatis anggota calon DPRD provinsi yang kalah di cakupan wilayah kita bisa tarik untuk menjadi anggota DPRD provinsi di daerah istimewa Parahyangan. Gitu. Jadi jangan lihat dari sisi politik. Misalkan hari ini kita akan ada pemilu di 2024. Misalkan contoh yang menang otomatis akan dilantik jadi anggota DPRD di Jawa Barat. Nah, manakala ini di tahun ini ternyata pemerintah ini di 2004, 2005 atau 2006 ini SK pemekaran provinsi keluar, artinya untuk mengisi DPRD ini kan berarti minimal nomor 2 atau nomor 3 yang kalah di provinsi induk. Baru kita dudukan di cakupan wilayah sebagai anggota DPRD persiapan. Itu. Dan juga begitu juga untuk mengisi pemerintahan. Misalkan untuk mengisi pemerintahan kan nanti akan disuplai oleh pemerintahan induk. Misalkan yang tadinya di sana hanya kabin-kabin, nanti langsung dilempar ke persiapan menjadi kadis misalkan, kan bisa saja. Begitu juga dari wilayah-wilayah kepangkatan yang ada di wilayah yang tentu sebagian akan ditarik ke provinsi. Makanya kita harus memberikan penjelasan terhadap pemerintah bahwa kepentingan pemekaran provinsi ini untuk kepentingan cakupan wilayah dan untuk kemajuan pemerintah dan meningkatkan sumber daya masyarakat. Dan kemarin juga saya saat diwawancara ada yang menanya bagaimana untuk meningkatkan PAD DIP. Saya jelaskan. Kita punya panjang pantai saja dari perbatasan Jawa Tengah dan Garut sebagaimana yang dicakup itu lebih dari 105 kilo. Bayangkan panjang pantai itu 105 kilo dan kita cek pengelolaan panjang pantai 105 kilo itu belum maksimal hari ini. Maka ketika ada provinsi baru daerah istimewa Parahyangan untuk meningkatkan PAD, maka kita lihat, oh berarti ini potensi laut ini bisa dikembangkan. Satu, misalkan dari penangkapan ikan, pengelolaan ikan. Misalkan kalau hal ini bagaimana, misalkan untuk pembuatan limbah dan lain-lain, kan bisa kalau kita bikin pabrik pengolahan ikan kan bisa di tengah laut. Apalagi kalau melihat dari undang-undang KSN, Kawasan Strategi Nasional, kita memiliki, artinya kita memiliki JEE ini kan 300 mil ke tengah laut. Nah, DIP ini akan berbatasan langsung dengan negara Australia. Coba silakan hitung, sekarang kan di tengah laut sana ada 2 pulau, namanya Pulau Christmas dan Pulau Kokos. Nah, Pulau Christmas dan Pulau Kokos ini adalah wilayah milik negara Australia. Ketika kita mekar bahwa DIP itu akan berhadapan langsung dengan negara Australia. Maka dari sisi keamanan, sisi pembangunan ekonomi, diplomatik, dan lain-lain, kita diperlukan sumber daya manusia yang betul-betul memiliki pengetahuan keilmuan yang cukup, juga memiliki pengalaman. Otomatis ketika bicara memiliki pengetahuan dan pengalaman, ini kan yang memiliki pengalaman di pemerintahan ini kan pemerintahan induk. Artinya mana yang layak untuk dijadikan pejabat di daerah istimewa Parahyangan. Karena daerah istimewa Parahyangan ini kita akan berbatasan langsung dengan negara Australia. Jadi perlu diperhitungkan dari sisi pertahanan lautnya, udaranya, daratnya. Betul-betul DIP ini harus dikonsep sedemikian rupa agar jangan sampai provinsi daerah istimewa Parahyangan ini tidak bisa menyikapi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Karena DIP akan berhadapan dengan negara Australia. Mau tidak mau itu seperti itu. Nah, untuk peningkatan ekonomi PAD itu kita akan dari sisi kelautan juga tadi. Kita punya panjang pantai lebih daripada 105 kilo. Terus kita punya JE kita 300 mil kali 105 kilo berarti kita punya berapa ribu kilo laut. Kalau di dalam laut yang kita miliki ini kalau dikelola dengan baik, misalkan ngambil kepiting, ngambil ikan untuk kakap dan lain-lain. Apalagi kita misalkan untuk pengembangan, udah kita bikin pabrik pengolahan di tengah laut. Gitu. Sehingga ke darat itu
ke darat itu sudah dikemas, misalkan seperti bikin sarden, misalkan taruhlah. Pengelolaannya kita di laut, ngambil ikannya di laut, pengelolaannya di laut, jadi langsung masuk jadi kemasan. Bisa misalkan ternyata suplai untuk ekspor impornya ini untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, baik pun untuk ke luar negeri kan sudah bisa langsung ke Australia, baik pun ke negara-negara lain. Nah ini untuk meningkatkan PAD manakala kita DIP ini sudah mekar untuk kemajuan daerah. Juga kita melihat dari DIP ini memiliki asal-usul sejarah yang begitu besar. Dan seperti kemarin saya sebutkan pernah ada Kerajaan Galuh, Kerajaan Panjalu, Kebataraan Galunggung, Sukapura, Sukakerta, termasuk wilayah kecil ini misalkan Cagar Budaya Salacau yang saya kelola gitu. Ini kan untuk meningkatkan bagaimana DIP ini kita meningkatkan peningkatan PAD dari pariwisata. Kita contoh kecil-kecil sekarang kita punya Pamijahan. Nah, kalau wilayah-wilayah yang memiliki sejarah-sejarah ini dikelola dengan baik dan dipromosikan ke dunia nasional internasional dengan baik, misalkan Kabupaten Tasik punya Galunggung, misalkan Kabupaten Ciamis misalkan punya Gunung Sawal, punya Karangkamulyan, punya Panjalu, misalkan Kota Banjar misalkan Pulau Majeti, punya wilayah Saung Galing, punya Lakbok. Kalau itu dikembangkan dari situ pariwisata, dikemas sedemikian rupa, terus kita juga misalkan di Salacau punya situs-situs leluhur kita, keramat-keramat yang bisa dibangun menjadi tujuan wisata religi dan multifungsi, ini juga kan akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti saya kan dulu pernah sambutan di sini, bagaimana kita wilayah DIP ini menjadi Swiss, miniatur Swissnya gitu untuk di Indonesia. Artinya kita memiliki gunung-gunung yang begitu banyak, ribuan gunung yang meliputi DIP. Juga kita punya laut tadi memiliki 105 kilo lebih. Gitu, punya JEE yang langsung berbatasan dengan Australia. Nah ini kita berikan kesadaran terhadap pemerintah, bagaimana agar pemerintah sependapat, sepemikiran untuk mendukung pemekaran ini agar terwujud, mendapatkan restu dari pemerintah pusat, dan kepentingannya pun untuk mereka-mereka juga. Kalau mereka hari ini memiliki jabatan-jabatan, mereka kan punya anak cucu. Kita pun punya anak cucu. Bagaimana untuk membuka lapangan kerja, misalkan yang minat menjadi pekerja di pegawai negeri sipil, manakala wilayah pekerjaan tidak menambah. Contoh kemarin saya sampaikan, dari seluruh fakultas di cakupan wilayah ini mungkin 1.000, 2.000 bahkan lebih mungkin melahirkan para sarjana setiap tahun. Sementara mereka yang konsentrasinya kepada pegawai negeri sipil, lalu wilayah kerjanya sudah penuh, mau dibuka kemana? Nah, justru dengan adanya pemekaran ini tentu akan ada penambahan kebutuhan pegawai negeri sipil. Hingga mahasiswa-mahasiswa yang memiliki dari setiap jurusan yang dikeluarkan dari seluruh fakultas di cakupan wilayah ini, kita bisa alokasikan. Oh ini administrasi negara, oh misalkan ini bagian politik, kita akan ada juga DPRD urusan politik. Misalkan oh ini jurusan kesehatan, kita akan memiliki rumah sakit, puskesmas baru dan lain-lain untuk pengembangan kesehatan. Nah ini yang perlu kita berikan pemahaman terhadap pemerintah cakupan wilayah, bahwa kita menggagas pemekaran provinsi daerah istimewa Parahyangan ini untuk kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan dari cakupan wilayah. Nah, ketika manakala daripada beliau-beliau ini pemerintah dari siapapun ada yang mempertanyakan terkait tata letak ibu kota. Nah, untuk tata letak ibu kota, walaupun saya ini seorang penggagas, saya tidak akan menentukan titik. Yang akan bisa menentukan titik koordinat tata letak ibu kota itu adalah tim kajian akademik yang sifatnya profesional, rasional. Silahkan datangkan dari pemerintah pusat, dari cakupan wilayah, dari setiap wilayah. Misalkan tim kajian akademik dari utusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, misalkan Kota Tasik, Banjar, Pangandaran. Ini misalkan ada tim kajian akademik dari pusat, misalkan dari Kementerian Pertahanan, karena ini akan melibatkan Kementerian Pertahanan.
gitu BIN, BAI dan lain, karena DIP akan berbatasan dengan negara Australia. Silakan. Nah, tim kajian akademik dari mereka-mereka ini, dari pemerintah pusat dari bawah sampai atas, terus juga kita majukan dari tim kajian akademik yang diutus oleh DIP, misalkan oleh Pembekalan Presidium, silakan rumuskan layaknya tata letak ibu kota ini untuk memberikan pemerataan, keadilan sosial politik budaya, dan untuk sesuai kebutuhan 5 cakupan wilayah, silakan di mana. Yang penting tata letak ibu kota ini harus memberikan keadilan ke semua cakupan wilayah kota, dan juga untuk meningkatkan sumber daya masyarakat. Jangan sampai ibu kota ini diklaim oleh salah satu wilayah untuk di sini saja, di luar kajian akademik yang sifatnya rasional. Nah, contoh misalkan kembali kita punya pantai 105 kilo. Kita contoh pemerintahan kabupaten kan berderet dari mulai Singaparna, Ciamis misalkan, itu kan di utara hampir, di pinggir. Tentu tim kajian akademik di mana nih? Sementara ibu kota daerah istimewa Parahyangan ini kan perbatasan Garut nanti sama Jawa Tengah. Nanti tinggal hitungannya untuk menurut pandangan saya, berapa jarak jauh dari ibu kota Kabupaten Tasik, berapa jarak tempuh dari ibu kota Tasik, dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. Jadi dari 5 cakupan wilayah ini harus diberikan keadilan yang sama. Kalau misalkan bisa diratakan jarak tempuh dari ibu kota Tasikmalaya ini, 10 kilo atau 20 kilo, ratakan. Bagaimana dari Ciamis bisa tercapai 20 kilo, dari Kota Banjar 20 kilo, dari Pangandaran bisa 20 kilo. Ini tata letaknya harus di mana? Terus juga harus dilihat daripada nilai tambah ketika ibu kota ini dijadi, efek positifnya seperti apa, kemajuan untuk daerah bagaimana, dan juga dampak untuk kemudahan untuk masyarakat dan pemerintah cakupan wilayah juga seperti apa. Nah, maka manakala dari mereka-mereka, beliau-beliau dan saya mewakili sebagai penggagas, bahwa untuk tata letak ibu kota daerah istimewa Parahyangan, saya sebagai penggagas tidak akan meminta dari salah satu titik. Jadi musyawarah mufakat, kajian akademik yang rasional dan profesional yang akan menentukan titik tata letak koordinat ibu kota daerah istimewa Parahyangan. Itu terkait permasalahan ibu kota. Nah, kembali tugas daripada bapak-bapak, karena ini kan pengurus Presidium Kabupaten Tasikmalaya. Jadi tugas pertama untuk bapak-bapak semua, saya menyarankan tentu ini di bawah ketua dan penasihat baik pun pembina dan dewan pakar untuk kabupaten. Jadi kita menghitung tema kudu angka hiji heula. Langkah satu mungkin tetap ketika bertetangga, bersaudara, berceritalah kepada tetangga handai tolan bahwa ada gagasan pemekaran Provinsi Parahyangan yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi, politik, dan pemerataan pembangunan. Langkah kedua, misalkan kepada pemerintahan wilayah masing-masing yang dekat. Contoh misalkan ke pemerintahan desa, ke camat untuk dikenalkan terus, kecamatan, nah, ke kabupaten. Nah, langkah yang secara strategis yang sebagaimana persyaratan undang-undang, fokus kepada DPRD dan Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Itu untuk pengurus T1 memperkenalkan kepada masyarakat, handai tolan, tetangga, juga kepada pemerintahan masing-masing di wilayah di Kabupaten Tasik, dan fokuskan untuk memohon audiensi surat dukungan daripada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya. Nah, nanti untuk masalah tim inti yang akan diwakilkan dari pengurus wilayah-wilayah, itu untuk audiensi di Provinsi Induk maupun di Kemendagri dan di DPRI, nanti akan ditunjuk langsung. Misalkan, oh ini saya sebagai penggagas dari pengurus pusat membutuhkan kita untuk audiensi di Provinsi Induk, maupun di Mendagri maupun di DPR RI. Tentu dari perwakilan duta-duta dari 5 wilayah ini akan ditarik. Oh, misalkan saya perlukan misalkan ketua dan sekretaris bendahara, pembina, dan dewan pakar dari satu wilayah. Butuh dari satu wilayah 5 orang untuk dari ke pusat. Karena ini sifatnya musyawarah.
Jadi ada kolaborasi di mana pengurus di daerah ini sama dengan ada di pusat. Karena lihat dari SK mandat. Mandat yang dikeluarkan itu kan satu turunan. Artinya selain pengurus daerah itu adalah pengurus pusat. Tidak dipisahkan, misalkan mandat ini mandat kabupaten sendiri, mandat Pangandaran atau ini sedikit, ini satu rentetan. Artinya harus siap manakala nanti pengurus-pengurus di cakupan wilayah pada saatnya oleh pusat persedium ditarik untuk kita menindaklanjuti ke provinsi, ke pemerintah pusat maupun ke DPR RI. Ini yang harus dipahami terkait mandat. Mandat itu berlaku untuk per 5 tahun. Nah, dalam mandat hanya ada petugasan ketua, misalkan yang bertanggung jawab urusan Kabupaten Tasikmalaya, berarti kan pengurus Kabupaten Tasikmalaya. Yang begitu juga yang bertanggung jawab untuk kabupaten lain dalam rangka berkonsolidasi dan meminta persyaratan-persyaratan perlengkapan administrasi yang kita butuhkan. Tapi seluruh pengurus yang ada di mandat itu sama dengan pengurus inti pusat. Pada saatnya ketika kita butuh rame-rame datang ke provinsi induk, baik pun ke pemerintah pusat, itu harus siap. Itu maupun misalkan mau audensi, maupun apapun itu. Dan kenapa saya minta bahwa pengurus persedium ini untuk wilayah masing-masing harus fokus wilayah masing-masing, memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah, khususnya yang ini kan pengurus kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya, agar masyarakat itu juga, karena ada istilah suara rakyat adalah suara Tuhan, ada istilah itu walaupun sebetulnya tidak seperti itu. Karena ini kan masyarakat ini sudah sama, pemikirannya sama, keinginan yang sama. Kita hanya sebatas mewakili daripada masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan keinginan masyarakat terkait pemekaran. Nah, kalau kita contoh gini, kalau kita provinsi kita dekat, kita akan mengurus administrasi manakala kebutuhan dengan provinsi itu kan akan dekat, gitu. Tidak harus selalu ke Bandung kemana gitu. Walaupun memang hal-hal contoh dalam sisi pembangunan. Contoh, ketika Banten keluar dari Provinsi Jawa Barat, berdiri sebagai provinsi sendiri. Kan pembangunan di Banten ini ada peningkatan. Gitu. Jadi untuk saat ini kita jangan melihat, wah PAD kita dari mana. Terus lihat-lihat yang lain juga banyak provinsi-provinsi katanya yang mendekati kebangkrutan. Bahkan kas-kas daerah yang ada di cakupan wilayah, contoh misalkan di sini ada yang melaporan ke saya katanya kas daerah model Pangandaran, juga kas daerah Banjar, kas daerah Kabupaten Ciamis dan lain-lain, katanya ini sudah min itu kas daerah. Kalau saya pribadi, kenapa kas daerah di sana bisa min? Karena tidak bisa menata pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar. Jadi banyaknya nepotisme yang tidak sesuai dan juga banyaknya korupsi yang menyalahi aturan-aturan sehingga kas daerah di masing-masing wilayah ini terjadi kekosongan dan cenderung banyak pemerintahan daerah yang menggadekan pemerintahannya misalkan ke BJB, ke bank-bank lain gitu untuk mendapatkan uang untuk mengurus daerahnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Satu, kita memiliki potensi wilayah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kedua, saya sendiri sebagai penggagas, saya ini adalah Trust Guaranti Ponik 18 di Oprus. Jadi saya minta kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama membangun negara dalam satu kesatuan dan persatuan. Dan saya pun sebagai warga negara Indonesia, begitupun keluarga, kan sama sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30. Terkait semua warga negara wajib turut serta dalam bela negara. Saya pun kan sama warga negara Indonesia, kita juga sama kan. Jadi dalam rangka pemekaran ini saya minta juga pada pemerintah pusat, dan saya tegaskan bahwa saya Rohidin, sarjana hukum bin Haji Raden Saifullah ini adalah trustee Guaranti Ponik 18 di Oprus. Situasi negara manapun saat ini sedang menghadapi dilema dalam kondisi ekonomi dan keuangan. Mari kita sama-sama selesaikan permasalahan status hukum keuangan
Urusan negara itu tidak bisa dibangun dengan egois, dengan merasa tinggi pangkat dan jabatan. Pada faktanya negara wilayah manapun untuk membangun regulasi pemerintahan dan membangun infrastruktur itu kan diperlukan uang. Uang itu tidak sekedar uang, tapi harus ada uang yang legal, yang memiliki nilai foreign exchange yang kuat. Nah, bagaimana kedaulatan negara kita ini, terutama negara Indonesia, bisa memiliki kedaulatan yang hakiki. Arti kedaulatan sebuah negara itu adalah memiliki nilai tukar. Dan hari ini saya sudah mendapatkan pemberitahuan, juga itu berita-berita dari internasional, bahwa akan adanya evaluasi seluruh mata uang yang akan dimasukkan kepada satu sistem, itu dengan nomor ISO 10022 itu akan diseragamkan gitu. Ketika melihat dari berita internasional dan kebijakan-kebijakan dari internasional terkait masalah keuangan ini, kita sebagai warga negara dan juga saya memberikan terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, mari permasalahan keuangan negara kita selesaikan dengan baik. Terkait permasalahan saya sebagai penggagas pemekaran ini dalam rangka turut serta untuk membangun negara, bela negara, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu tentu pandangan-pandangan untuk jadi pegangan oleh bapak-bapak semua, daripada Ketua Kepengurusan Persedium Kabupaten Tasikmalaya, untuk sebagai pembekalan. Jadi kembali ke tadi, intinya semuanya wajib memberikan sosialisasi, konsolidasi, mengingatkan lagi kepada tetangga, masyarakat, keluarga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dari mulai tingkat jabatan RT, RW, Punu, Kuwu, camat di cakupan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga para guru-guru akademik dari mulai salafiyah, para pondok pesantren, universitas, SMA, SMK, SMP dan lain-lain, berikanlah pengetahuan juga kepada paling pokoknya terhadap pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa persyaratan pemekaran ini sebagaimana undang-undang yang diatur, kita memerlukan surat dukungan dari DPRD cakupan yang kita gagas, baik pun dari Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Dan kepentingan pemekaran ini bukan untuk kita, tapi untuk seluruh masyarakat cakupan wilayah, terutama ke tadi saya jelaskan ulang, untuk mengisi cakupan pemerintahan persiapan manakala DIP ini direstui oleh pemerintah pusat, dikeluarkan SK pemekarannya, tentu yang akan mengisi pemerintahan itu adalah pemerintahan induk. Dari cakupan wilayah sebagian pasti ditarik digeser ke provinsi, baik pun dari provinsi induk ataupun dari Kementerian Dalam Negeri yang akan menyuplai, mengisi sistem persiapan pemerintahan. Adapun masalah kita orang Persedium, nanti ada wilayah-wilayah tersendiri untuk kita rumuskan dalam rangka pelaksanaan teknis terjadinya pemekaran daerah istimewa Parahiang. Pada intinya kita menggagas pemekaran ini untuk membuka lapangan kerja untuk generasi-generasi baru dan meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan dan lain-lain. Demikian sambutan dari saya, baik pun pembekalan saya sebagai penggagas, wabil khusus untuk Bapak Ketua dan jajaran pengurus Persedium DIP di Kabupaten Tasikmalaya, umumnya untuk semua pengurus cakupan wilayah di 5 wilayah, kepada para ketua, para jajaran dari kepengurusan di masing-masing kabupaten, ini juga mudah-mudahan menjadi bahan agar semuanya mengetahui dan juga bisa menindaklanjuti sebagaimana yang kita inginkan. Yang penting saya minta jangan ada satu pelanggaran-pelanggaran hukum, jangan ada satu pemikiran-pemikiran yang sifatnya negatif yang bertentangan dengan regulasi, aturan pemerintahan dan perundang-undangan negara. Adapun ada isu-isu miring, dianggap kalau istilah di dalam kampanye apa itu, gambar senyumi aja, ada kan itu. Ada seperti gambar salah satu calon presiden, kalau ada orang yang menghina atau orang yang nyinyir, senyumin aja. Yang penting bahwa niatan kita untuk melakukan pemekaran, berjuang pemekaran melalui Persedium
kita ini tujuannya turut serta dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.